Tafsir Al-Azhar, Quran Surat An-Nisa ayat 43 bagian keempat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama kana yakfika ang tadriba biyadikal ardo summa tangfuhu fihama summa tasmaha bihima wajhaka wa kaifa. Hanya saja cukuplah buat engkau jika engkau pukul bumi dengan tangan engkau, kemudian engkau embus, kemudian itu engkau sapu dengan dia muka engkau dan telapak tangan engkau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tersebut dalam riwayat itu bahwa pada mulanya Umar agak sangsi menerima keterangan Ammar, takut terlalu mempermudah. Tetapi kemudian dia tinggalkan pendiriannya dan dia turuti pendapat Ammar dan dibolehkannya Ammar memfatwakan kepada orang lain. Tak usahlah berguling-guling sebagai Ammar itu. Cukup dengan menekankan kedua telapak tangan ke muka bumi yang bersih. Embus dahulu tangan dia lekat di tangan. Kemudian gosokkan ke muka 1 kali. Setelah itu gosokkan tangan yang kiri ke kanan ke tangan yang kanan, luar dalam. Setelah itu tangan yang kanan pula menggosok tangan yang kiri luar dalam. Tidak usah sampai ke sikut sebagaimana wudhu, hanya sampai di pergelangan tangan saja. Malahan tertib. Muka dahulu baru tangan pun tidaklah menjadi syarat sebagaimana yang terdapat pada wudhu. Sebab tersebut pula dalam hadis yang dirawikan oleh Abu Dawud dan lainnya dari melalui Abu Muawiyah, dan tersebut pula dalam hadis Bukhari demikian bunyinya. Summa masaha shimala alal yamini wa zakhira kaffaihi wa wajhahi. Kemudian menyapu tangan kiri atas tangan kanan dan punggung telapak tangannya dan mukanya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam lafaz yang lain dari Abu Muawiyah, Innama yakfika an tadriba biyadikal ardo summa tangfudohuma summa tasmaha biyaminika ala shimalika wa shimalaka ala yaminika summa tasmaha ala wajhika. Cukuplah bagi engkau jika engkau pukulkan kedua telapak tanganmu ke bumi, kemudian itu engkau embus keduanya. Kemudian itu engkau sapukan tangan kanan engkau ke atas tangan kiri engkau, dan tangan kiri engkau ke atas tangan kanan engkau. Kemudian itu engkau sapu pula muka engkau. Hadis yang dirawikan oleh Ad-Darqutni. Begini bunyinya. Innama kana yakfika an tadriba bi kaffaika fit turabi summa tanfuhu fi hama summa tasmaha bihima wajhaka wa kaifaka ilar rasigoin. Cukuplah bagi engkau jika engkau pukul dengan telapak tangan engkau pada tanah, kemudian engkau embus, kemudian engkau sapu dengan dia muka engkau dan kedua telapak tangan engkau sampai ke pergelangan. Hadis riwayat Ad-Darqutni. Sahlah salah satu cara yang demikian untuk mengganti mandi junub dan wudhu apabila air tidak ada, walaupun tidak dalam perjalanan, atau karena dalam perjalanan, atau karena sakit. Karena suatu luka yang berbahaya jika kena air pun boleh bertayamum. Sebab menurut hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ad-Darqutni dari Jabir, dalam satu peperangan pernah seorang sahabat luka di kepala. Tengah malam dia bermimpi sehingga keluar mani. Padahal dia demam. Sahabat-sahabat menjawab bahwa dia wajib juga mandi. Sehabis mandi, demamnya naik dan dia pun meninggal. Hal ini diketahui oleh Rasulullah SAW. Marahlah beliau seraya berkata,
telah mereka bunuh dia. Alangkah baiknya bertanya dahulu kalau mereka belum tahu. Padahal cukup dia bertayamum saja atau ikat lukanya dan sapukan air di tempat luka itu, lalu dimandikan seluruh badannya. Meskipun hadis ini kurang kuat, ada pula kejadian lain lagi, yaitu Amr bin As ketika memimpin peperangan Zatis Salasil. Dalam perang, kepala perang juga merangkap menjadi imam jamaah. Di satu malam yang sangat dingin, beliau bermimpi sehingga junub pula. Dia merasa kalau dia mandi dia akan binasa karena sangat dingin. Lalu dia bertayamum saja dan terus jadi imam. Hal ini disampaikan kepada Rasulullah SAW. Amr bin As, beliau tanyai, mengapa engkau imami kawan-kawanmu sholat padahal engkau junub? Amr menjawab, ya Rasulullah, Allah sudah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah engkau bunuh akan diri kamu. Sesungguhnya Allah terhadap kamu adalah amat sayang. An-Nisa ayat 29. Mendengar jawaban itu, Rasulullah tertawa tetapi beliau diam saja. Menurut ulama-ulama, sedangkan beliau diam saja, sudahlah itu tanda menyetujui, apatah lagi beliau telah tertawa. Tanda beliau suka. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Ad-Daruqutni, Ibnu Mahibban, dan Al-Hakim, dan dikeluarkan juga oleh Bukhari dengan taklid. Keadaan beliau tidak menyalahkan Amr, bernama takrir. Takrir adalah termasuk sunnah. Perbuatan Amr bin As ini dapatlah memberi paham kepada kita bahwa takut sakit meskipun belum sakit karena sangat dingin pun boleh diganti dengan tayamum. Begitulah secara ringkas kita uraikan tentang rukhsah tayamum, pengganti mandi junub dan wudhu yang boleh kita pakai apabila kita bertemu dengan kesukaran-kesukaran yang tersebut itu, baik karena dalam perjalanan maupun sedang ada di rumah sendiri. Tidaklah kita masuk kepada pertikaian-pertikaian berdikit-dikit di antara ulama yang sudah memasuki masalah khilafiyah atau ijtihadiyah. Misalnya, tidak sah kita masuki apakah tayamum itu habis dengan sendirinya kekuatannya bila sholat telah selesai, sehingga tidak berlaku untuk sholat lagi, untuk sholat lain. Karena dengan memegang pokok ayat saja, kita telah merasakan betapa Allah memberi kemudahan kepada kita. Baru setelah masuk ke dalam masalah khilafiyah atau ijtihadiyah, kita dipersukar oleh jalan pikiran manusia. Padahal ujung ayat berbunyi, sesungguhnya Allah adalah Maha Pemaaf lagi Pengampun.